anaknya baik terus, ya orang tuanya muhasabah sebenarnya. Nah, sehingga bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki, mudah-mudahan anaknya mendapatkan hidayah melalui orang tuanya. Katanya doa yang dimakbul di hadapan Allah doa orang tuanya, kan gitu. Orang tuanya minta sholat tapi nggak mau belajar. Mana aja. Ya kan bisa. Kalau guru-guru sanawiyahnya ya nggak bisa disalahin, itu kan punya kurikulum. Insya Allah kita masih punya kesempatan agar anak-anak kita itu soleh atau soleha, tapi perbaiki diri kita dulu. Jangan kita itu sombong ini. Nah besok anak-anak kita ya pasti ada sombong. Kita sombong cerita ini, cerita itu, cerita anak-anaknya itu terus alim, itu nggak ada. Nggak ada. Wah, anaknya alim aja disombong-sombongin, nah itu. Disombong-sombongin, setelah sombong-sombongin mulai anak dewasa nggak suka sama orang tuanya. Nah kenapa? Orang tuanya nyombongin. Dibalik oleh Allah Ta'ala, jengkelin anaknya menurut orang tuanya. Karena dulunya dibangga-banggain. Kebanyakan yang saya terima dari pasien saya itu ya begitu. Anak saya dulu tuh SD itu baik, juara SMP baik, juara SMA juara baik sekali. Anak mami, lo ini sudah mau kuliah mau selesai kok dia kok berani sama kami orang tuanya ya. Ya senyum aja saya. Bu, Pak, saya mau tanya, anaknya ibu dulu dibanggain nggak? Saya tanya nih. Nah, baru dia ngerti. Iya ya. Kenapa dibanggain? Karena anak saya pandai. Karena anak saya. Nah, kalau sekarang dibalik sama Allah Ta'ala, ibu bilang banggain aja sekarang. Banggain aja sekarang. Gimana mau banggain, menjengkelin sekarang. Nah, akhirnya kejengkelan itulah sebenarnya tanda bahwa jangan terlalu bangga terhadap ciptaan Allah yang namanya makhluk, yang salah satunya namanya anak, yang salah satunya namanya harta, yang salah satunya namanya jabatan, pangkat, termasuk apapun. Nggak perlu dibangga-banggain. Nanti akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kalau saya sih bukan doain. Kalau mamanya ada yang korupsi belum dijatuhin, ya malah kata Ustaz Danu, enggak, ini saya korupsi juga berhasil. Ya enggak. Di dunia kamu bisa ngomong gitu, di akhirat ya selesai sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus belajar bahwa muhasabah untuk anak kita itu kan dilihat. Ini anak saya agak sulit ya dinasihatin. Nah coba kita evaluasi. Misal ya Ustaz ya, misal tadi yang disebutkan galak gitu ya. Misal nih orang tuanya muhasabah, kayaknya enggak deh. Misal, apakah itu sudah, kalau menurut Ustaz sudah diteliti berkali-kali gitu? Artinya gini, saya pernah punya teman yang seperti itu. Orang tuanya petani, sepintas menurut mata enggak galak, tapi anaknya ada yang seperti itu, Ustaz. Itu apakah mungkin cuma mata manusia saja gitu? Ya sebenarnya galak itu kan nggak kelihatan. Kalau mamanya petani kan kelihatan orang yang susah payah. Kan kita melihat hanya posisi di titik itu. Yang namanya hati sama otak kan kita nggak tahu. Betul, Ustaz. Bisa aja sebenarnya dia jengkel, pacul itu maunya nggak ditanam di kepalanya itu sebenarnya. Tapi kan karena dia mencoba nih nahan, ini kan nahan terus jadinya. Nah, di anak nggak bisa. Anaknya di sekolah di luar. Nah, tersalurkan. Iya, karena anak nggak ngerti apa-apa. Kalau petani, mamanya ya mohon maaf, bukan masalah apa-apa. Dia itu namanya orang berantem, orang kelasnya seperti itu. Itu malah rata-rata yang satu diem. Karena nggak ingin ribut, nggak ingin juga pisah. Jadi belum tentu itu menjadi yang baik. Mau tak kasih apa namanya contoh, mau boleh tanya sama Haji Jo. Tanya sama Haji Jo dulu nih, coba ayo. Tanya sama Haji Jo. Ayo. Padahal walaupun Haji Jo itu nggak dibentak-bentak, enggak, dapat tanya coba ayo Ji. Hah? Gimana? Kalau udah menjelang maghrib stres. Ceritanya sama Haji J. Mikirnya itu pasti panjang. Mending saya itu diomelin daripada saya yang marah. Tapi kan nyimpen sesuatu di sini. Gimana Ji? Masih kecil itu Ustaz, ada nggak pendidikan orang tua sejak anak masih dini? Ada hubungannya nggak tuh? Tetap ada. Ada kan? Sebenarnya gini, sebenarnya ada dalam sifat Rasul itu. Kenapa orang yang lagi hamil atau belum hamil senantiasa disuruh baca Quran?
itu sebenarnya ada pendidikannya. Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan tuh baca Quran. Nah, rata-rata orang di Indonesia ini cuma baca tok. Nah, paham ya sekarang ya? Ya. Sebenarnya baca Quran itu kalau orang Arab, ini karena Rasulullah Muhammad SAW itu orang Arab, ngerti artinya. Jadi ngerti apa yang harus dikerjakan. Lah kalau orang Indonesia nggak paham, jadi yang dibaca ya Arabnya saja. Jadi itu sudah dianggap lengkap, padahal menurut saya belum. Bukan membaca biar anaknya ganteng atau cantik, bukan itu juga Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kan udah baca surat itu. Nah, kalau saya nggak bahas itu. Karena apa? Ya membaca Quran itu seperti itu, karena harus dikerjain, apa yang harus dikerjain seperti itu. Lah cuma orang di luar orang Arab ya memang banyak nggak tahu, tapi tetap aja dikerjakan membaca Quran. Ya sudah benar sih, tapi belum paham. Makanya nah, kau waktu kamu dulu punya anak baca Quran apa enggak dulu? Dulu sibuk di proyek Pak Ustadz. Oh, istrimu? Istriku. Istri saya sibuk kerja. Makanya anakmu yang dulu-dulu ya sibuk keluar aja ya. Ya kenyataannya seperti itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu hal yang harus dimohonkan ampun Pak Ustadz. Jadi kan sudah jelas ya, makanya kenapa kita itu membaca Quran kalau orang Arab langsung paham, sehingga itu yang harus dikerjakan. Dan kalau itu dikerjakan menjadi amaliyah, menjadi, kalau sudah dikerjakan istiqomah itu kan sudah menjadi genetik baik. Nah itulah yang nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada anak yang ada dalam kandungan, genetik yang baik. Allah Ta'ala kepada anak yang ada dalam kandungan, genetik yang baik. Begitu ya, sehingga mudah-mudahan orang-orang Islam itu memang anak-anaknya soleh-soleh. Amin. Kan begitu ya, tapi ya kelihatan soleh-soleh mamanya. Kalau memang cari uang susah ya ujian lagi gitu, diuji lagi gitu. Lagi enak-enaknya beli motor baru Jakarta, lagi banyak kabut suruh naik angkutan umum, jengkel lagi ya. Karena macam-macam ujian itu ya, macam-macam ujian. Tapi ya sudahlah, itu ujian sehari-hari. Intinya adalah harus muhasabah. Jika ada anak kita yang keluar dari garis-garis agama, omongan kasar dan sebagainya, ayo itu muhasabah. Kemudian setelah berdoa mohon ampun terus-menerus di titik-titik tersebut, fokus di titik itu, kemudian anaknya dinasihatin yang baik. Ya bisa berbulan-bulan ya seperti itu ya, karena pada saat itu kadang-kadang belum bisa ngajak anak ngomong, "Mbok kamu jangan gini," itu susah juga ya, karena nggak taunya ayahnya itu ngomong, "Mbok kamu jangan gini nak." Nah anaknya jawab, "Oh papa begitu kenapa?" Atau "Mama begitu kenapa?" Lah dijawab. Jadi intinya adalah kalau anak yang berlebihan tetap dididik dengan dari sisi agama. Kalau memang dia tidak bisa belajar, dimohonkan ampunan, semuanya. Karena yang begitu itu kan praktis. Dia praktis di mana? Dia praktis mukulin orang dengan emosi. Nah orang tuanya pasti praktisnya begitu. Jadi tidak praktis dalam berpikir yang agak panjang. Emang nggak bisa salah satu orang tuanya, salah satu ya. Nah inilah yang menjadi gambaran bahwa harus merenung, muhasabah. Kemudian di antara kita siapa ya Bu yang sifatnya kayak dia nekat. Kalau bapaknya itu maunya diem, ibunya yang lebih galak, bapaknya nggak berani ngomong gitu sama istrinya, takut di net selesai. Ya akhirnya ibunya yang galak terus-terusan. Nah ini lupa, saya nggak pernah begitu, saya nggak pernah ini, ya selesai sudah. Ya sudah, akhirnya dia akan menuai besok. Padahal maksudnya Allah, semua orang muslim atau manusia itu diajari oleh Allah Ta'ala itu untuk masuk surga, tetapi pelajaran itu diabaikan, sehingga hal tersebut malah jadi ujian yang menjadikan masalah, menjadikan seperti itu. Bukan anak nakal taruh pesantren atau bukan itu salah satu caranya. Kalau itu di sekolahin boleh, di sekolahin pesantren, sekolahin
mana ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah boleh-boleh aja lah. Tetapi orang tuanya nggodok sejak awal itu ya kita semua. Insya Allah kalau memang kita seperti itu, ngerti, faham tentang agama, benar-benar bagaimana orang yang hamil itu baca Quran, ya seperti tadi. Baca Quran itu bukan hanya Arabnya. Ya, kalau kita orang Indonesia ya bacalah artinya. Tidak tahu tanya sama guru-guru yang tahu. Nanti diajarkan kok. Kalau gurunya tahu. Kalau alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.